selamat pagi Mitra 104,6 FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di Obrolan Pagi, edisi hari ini Selasa 14 April 2020. Pandemi COVID-19 benar-benar telah mengganggu sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Buleleng. Masyarakat merasa tersentak dengan berbagai kebijakan yang dibuat untuk mengurangi menggejalanya virus ini. Yang paling merasakan tentunya masyarakat ekonomi kecil. Betapa tidak, akses perjualan mereka dibatasi, bahkan ribuan pekerja sudah dirumahkan. Dan saya dengar ada triliunan dana APBN yang sudah digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Lalu, apa kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kondisi ini? Untuk itu di Studio Gempol 38 pagi ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kadis Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Igede Sandiase SSMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tias, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, semoga sehat hari ini. Dan juga ada Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Imade Subur SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tias, demikian dalam rangka pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, rahayu semua. Oke, gimana kabarnya nih Bapak-Bapak? Sehat saja. Oke, sehat. Nah, ya. Bisa dijelaskan mungkin apa sebenarnya itu jaring pengaman sosial? Terima kasih. Seperti diketahui, sesuai dengan topik hari ini adalah jaring pengaman sosial berkenaan dengan penanganan COVID-19, yaitu bagaimana khususnya yang terdapat dengan COVID ini bisa melaksanakan hak dan kewajibannya, terutama dalam kebutuhan pokoknya. Jadi pada kesempatan itu tentunya yang paling mendasar adalah kebutuhan sembako, sehingga aktivitas kehidupan dari masyarakat, terutama masyarakat miskin, itu bisa hidup layak. Seperti itu. Nah, lalu apakah jaring pengaman sosial itu sudah bisa direalisasikan di Buleleng saat ini? Izin Bapak Bupati, Bapak Wakil, Pak Sekda, kami selaku Dirjen Sektor membantu Bapak Bupati dalam rangka penanganan jaring pengaman sosial. Tentunya ini ada satu kebijakan pimpinan yang kami harus laksanakan. Bermula dari data yang kami siapkan, di mana khusus untuk tugas kami itu jaring pengaman sosial itu melalui penanganan masyarakat yang tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, itu DTKS tahun 2020. Landasannya adalah Putusan Bupati Buleleng nomor 19, yang mana jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS itu sebanyak 68.005 rumah tangga. Namun dari semua masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS, tidak semua yang bisa dibantu melalui program pemerintah pusat. Tentunya ada sinergitas antara pusat, provinsi, dan daerah yang nantinya ke jaring pengaman sosial ini. Dari 68.005 itu, pemerintah pusat melalui program yang dulu namanya Raskin, berubah menjadi Rastra, kemudian jadi BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai, yang sekarang namanya Program Sembako. Itu hanya menyasar 38.557. Tentunya masih ada yang masyarakat Buleleng yang belum mendapatkan pelayanan khususnya program ini, sebanyak 29.000. Akibat dari dampak ini, pemerintah pusat melihat bahwa masih banyak yang belum tertangani, sehingga pemerintah Buleleng itu ditambahkan lagi penerima untuk penanganan COVID ini sebanyak 13.796. Jadi masih ada tersisa kurang lebih 15.652. Inilah tugas dan pemerintah daerah. Sesuai dengan lahan kami yang kami ajukan kepada pimpinan, rencananya yang 15.652 ini akan dibantu melalui APBD Kabupaten Buleleng, yang rencana realisasinya nanti di bulan April ini. Kita sedang memadukan data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kami,
Sehingga data 15.645 yang memang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Buleleng betul-betul bisa mendapatkan program bantuan dari kebijakan Bapak Bupati melalui APBD Kabupaten Buleleng. Lalu bentuknya seperti apa saja itu, Pak? Kalau kita mengacu dari pemerintah pusat, itu tentunya diberikan bantuan dalam bentuk sembako, yang namanya program BPT, bantuan pangan non tunai. Jadi masyarakat itu dengan KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, dia menukarkan ke e-warung yang sudah ditunjuk kerjasama dengan Himbara yang di Buleleng, itu BRI Buleleng, itu nilainya 200.000. 200.000 itu komponennya, ada komponen karbohidrat seperti beras, jagung, kemudian ada protein hewani dan nabati, itu ada ikan, daging maupun telur, kemudian ada vitamin dan mineral plus sayur dan buah. Jadi komponen-komponen inilah nantinya yang nantinya ditukar oleh KPM, keluarga penerima harga miskin ini, di e-warung-warung yang terdaftar. Jumlah e-warung di Buleleng itu lebih dari 160 e-warung. Jadi silakan nanti, selama ini yang sudah jalan program sembako itu seperti yang kami sampaikan tadi. Oke, baik. Nah, ke Bapak Kadis PMB nih Pak ya, selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Belum lama ini kan katanya Bapak sempat membuat rencana sinkronisasi pengentasan kemiskinan, tapi belum sempat dijalankan, sudah datang nih COVID-19 ya ke Buleleng. Nah, dalam surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan juga penegasan padat karya tunai desa, seluruh desa katanya diwajibkan untuk membentuk relawan desa COVID-19. Nah, apakah di Buleleng semua desa sudah membentuk Desa Tanggap COVID-19? Terima kasih, Pak. Kemudian terkait dengan Satgas COVID di desa sesuai dengan SE 8 Kementerian Desa, maka seluruh desa diwajibkan untuk membentuk Satgas. Jadi Satgas desa ini, di situ kami sudah menyampaikan protokol. Ya, jadi protokol termasuk juga protap apa yang harus dilakukan oleh Satgas desa. Jadi di situ ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan, di situ ada kegiatan pencegahan dan penanganan. Ya sudah jelas sekali. Kemudian kami tidak lanjuti dengan surat edaran-edaran. Pertama edaran Bupati tentang penyiapan sembako, kemudian edaran Bupati tentang isolasi. Karena itu di protap itu sudah diatur apa yang harus dilakukan oleh Satgas Desa. Jadi itu harus diikuti, ya, termasuk pendataan penduduk yang terdampak. Nah ini termasuk juga penggunaan PKT. Artinya contoh saja ada orang membuat masker, kita cari tukang jahit di desa, belikan kain, maka gaji dia 85.000 dan maka proses membuat masker, contohnya begitu. Jadi pada karya tunai ini, untuk penggunaan dana desa sudah tentu ini melalui mekanisme proses juga. Jadi sesuatu ini harus dengan proses supaya dia benar, ya. Termasuk juga kami seluruh desa kami sudah kemarin monep terkait pertama dengan keberadaan daripada Satgas. Kemudian di situ ada program operasional, program kerjanya apa, ini kami termasuk siapa berbuat apa, mengapa, inilah jadi penting sehingga kami seluruh desa kami sudah monep. Jadi termasuk penyiapan tempat isolasi menjadi penting yang harus dilakukan oleh desa karena itu sudah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Desa harus menyediakan tempat isolasi bagi saudara kita, keluarga kita yang PMI. Menjadi kendala kita, justru kita coba pola-pola. Jadi pola-polanya kita mengundang keluarga. Jadi keluarga-keluarga kita suruh ngumpulin kemarin, memberikan edukasi. Yang susah kita hadapi adalah penyakit bengkung sama penyakit membuyurnya ini. Ini yang sering, yang berat. Sehingga kita aja juga ada keluarganya nggak mau. Enggak, anak saya nggak usah itu. Jadi kita coba edukasi semua. Jadi tugasnya mengedukasi siapa? Kalian desa Pekeraman, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Tanggung jawab ini tanggung jawab bersama.
Jadi seluruh masyarakat desa kita ajak bergotong royong untuk menangani COVID ini. Ikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, nggak boleh berkumpul, nggak boleh pakai masker dan sebagainya. Ya ini kan harus diikuti. Saya yakin dengan komitmen kita bersama, dengan kebersamaan kita pasti bisa. Gitu, jadi intinya semua desa sudah membentuk satgas gitu Pak ya. Nah berkaitan dengan surat edaran itu juga, relawan desa ini kan memiliki 2 tugas katanya, yakni bidang pencegahan dan bidang penanganan. Nah di dalam bidang penanganannya ini relawan desa katanya harus menyiapkan ruang isolasi bagi para pasien COVID-19. Nah apakah di Buleleng sendiri sudah terpenuhi? Baik, terima kasih Pak Rati. Terkait dengan penjajakan kami, termasuk juga tadi malam ada baru dijemput oleh keluarga di bandara, kemudian banyak masih juga ada di Dubai, dan ada dapat tiket dan sebagainya. Jadi intinya desa sudah persiapkan. Jadi kita ingin mengajak kepada keluarga, kalau punya kasur, punya bantal, taruhlah di tempat isolasi. Jadi kalau semua dibebankan pada APBD desa, ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain desa. Jadi ya kalau punya kasur, punya TV, biasanya kalau di rumah tangga, di keluarga itu pasti punya TV. Nah tujuannya tidak lain, kita ingin menyelamatkan keluarganya dia dulu. Setelah keluarganya dulu, baru kita selamatkan lingkungan, baru desa, baru kabupaten, baru provinsi. Nah ini tujuannya. Nah di isolasi itu sudah perlu juga protap. Jadi SOP, jangan sampai nanti kita lengah, ya orang yang kita isolasi hilang gitu. Jadi perlu juga ada petugas yang menjaga sampai 24 jam. Kemudian juga protapnya, SOP-nya harus jam berkunjung, siapa yang boleh datang. Nah ini kita kemarin sudah sampaikan kepada Satgas COVID. Intinya apa? Kita ingin saudara kita yang isolasi ini merasa nyaman, merasa enak, dan masih ya kayak tidak ada ini. Jadi sudah tentu kita juga di SOP membuat pakai masker, jaga jarak, mudah-mudahan kayak itu di SOP. Sehingga Astungkare mudah-mudahan ini bisa dilakukan di desa, kemudian mengikuti anjuran pemerintah, baik dari pusat, provinsi, kabupaten. Astungkare Mbak Rati, artinya mungkin dalam waktu segera virus ini akan hengkang dari bumi Buleleng. Iya, semoga aja Pak ya. Nah, mengenai tempat isolasi di masing-masing desa itu kan ini baru Pak ya programnya. Nah, bagi mereka yang sudah pulang dari luar negeri sebelum adanya tempat isolasi dan melakukan isolasi mandiri di rumah, itu apakah mereka harus ke tempat isolasi yang udah ada karena baru ada, atau bisa tetap mengisolasikan dirinya di rumah aja? Baik, terima kasih. Kalau yang sudah pulang lama, sudah prosesnya sudah lama, masa inkubasi 14 hari, karena sesuai dengan protap dari Satgas COVID desa itu adalah 14 hari. Jadi di ruang isolasi itu ditaruh 14 hari, namun tetap desa juga mempunyai kewajiban ODP. Jadi kewenangan kewajiban daripada desa pada tatanan ODP. Jadi orang dalam pengawasan, walaupun dia sudah lama pulang, tetap juga Satgas itu mengawasi orang itu, dan itu karena kita nggak tahu lagi imunnya turun dan sebagainya kan. Nah ini sudah barang tentu tetap kita, tapi dia tetap isolasi mandiri di rumahnya, tapi tetap dalam rangka ODP juga. Nah Astungkare juga, jadi banyak juga teman-teman yang PMI sudah sadar sekali ya, kemudian keluarganya juga tinggal ini memerlukan penyakit bengkungnya ini ya, bengkung moboya ini perlu edukasi keluarganya. Kadang-kadang, kok ini tempat isolasi kan banyak. Yang namanya kemampuan desa kan terbatas, apalagi di ruang TK, di SD, di SMP. Tapi syukur-syukur kalau desa punya villa, kayak di Bukti kemarin, punya villa sewa 50.000 ya. Kemudian ada hotel yang kosong kan. Jadi tujuannya kenapa sih tempat isolasi kita harus jadikan satu dalam rangka memudahkan kita mengawasi dia. Iya benar. Dan tadi juga di awal kan Tia sudah sempat sampaikan ada peluang katanya untuk memanfaatkan dana desa dan dana kelurahan dalam menanggulangi COVID-19 ini. Berapa persen boleh dimanfaatkan dan bagaimana prosedurnya ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Tias. Jadi sesuai dengan surat edaran ini PMK-nya belum turun ya. Kemudian dalam rangka tanggap darurat, ya tanggap darurat ini dana desa sudah barang tentu melalui edaran bupati dengan secara petunjuk teknis nanti apa yang harus kita kan perlu buat lagi aturan regulasinya.
supaya kepala desa nggak masuk penjara gitu loh. Jadi ada rasa regulasi yang harus kita buatkan sehingga apa besaran dan sebagainya. Memang kalau hitung-hitungan kasat mata ya artinya hitung-hitungan sementara, katanya belum secara teknis kondisi real sekarang. Belum lagi barang-barang sekarang agak mahal semua kan. Nah ini penting, kita akan membuat unit ini sesuai barang tentu nanti kita akan lapor sama pimpinan, si izin Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil, ini kita akan buat dan kami sudah buat kajiannya sehingga desa yang sudah menganggarkan itu nggak salah. Yang jelas untuk program pemberian penyiapan sembako bagi saudara isolasi itu sudah diatur di protap. Ya, jadi sudah diatur selama 14 hari itu harus dijamin kehidupannya dia supaya layak gitu. Ini sudah diatur juga di protap Satgas Covid Desa, itu mengacu kepada SE 8 Kemendes. Ini jelas. Kemudian dan kami juga sudah, yang penting bagi desa adalah bagaimana sesegera mungkin desa itu melakukan perubahan APBD desa. Karena dulu tidak ada dianggarkan, sekarang terjadi tanggap darurat, maka desa dan kami sendiri, Bapak Bupati sendiri sudah mengawali sebelum surat Mendagri keluar, kami sudah buat edaran, Pak. Jadi Menteri Dalam Negeri buat edaran, Kementerian Desa belum, Pak Bupati sudah buat edaran terkait dengan pembentukan Satgas tadi. Satgas Desa. Iya, sudah. Kami sudah mendahului tanggal 16 kalau nggak salah 16 April. Jadi surat edaran itu belakangan. Nah kemudian ini kita sudah respon sekali bahwa artinya Pak Bupati. Kemudian ini sebagai komitmen bagaimana Bu Lelen ini dampak dari virus ini gitu. Nah kemudian ya, termasuk juga perubahan APBD desa, kami meyakinkan kemarin posting anggaran sudah dialokasikan sehingga Astungkare kemarin 4 desa sudah dapat posting anggaran itu desa Tiste yang ada di Wisungbiu, kemudian desa Petandakan yang ada di Kecamatan Boleng baru 4 desa, dan hari ini harapan karena kami juga ngitung tanggap darurat ini, masa tanggap darurat, kalau memang pusat tanggap daruratnya sampai bulan Juni, provinsi sampai Juni, kemudian kabupaten sampai tanggal 21, sudah barang tentu tanggap darurat dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kondisi yang tidak memungkinkan tadi. Jadi kami sudah juga memberikan fasilitasi terhadap desa untuk segera melakukan perubahan APBD desa. Nah, untuk apa saja pemanfaatan dana kelurahan dan desa ini? Apakah boleh untuk dimanfaatkan memberikan sembako kepada warga kurang mampu? Apa hanya dikhususkan untuk keluarga yang terdampak saja, Pak? Baik, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Sosial, sudah barang tentu dari jumlah data, kemudian kemampuan pusat, kemampuan provinsi, kemampuan kabupaten, sudah barang tentu karena ini kita ada punya 4 tahapan pemerintahan, punya anggaran dia sendiri-sendiri dari desa, dari kabupaten, dari provinsi ke sampai pusat. Dalam rangka tata kelolanya diberikan sumber pendanaan yang disebut dengan dana desa. Jadi desa itu pemerintahan, punya RPJM, punya APBD. Ya kalau di kabupaten namanya APBD, kalau di desa namanya APBD desa. Nah, untuk apa aja sih? Kemudian yang jelas, kami dalam rangka tanggap darurat COVID-19 ini tetap kami sarankan kepada pemerintah desa untuk berpedoman pada protap Satgas Covid Desa. Itu sudah jelas sekali. Apapun yang dilakukan sepanjang untuk penanganan darurat itu silakan. Termasuk pembelian masker, ya, kemudian alat-alat deteksi dan sebagainya. Termasuk mungkin rapid test, PMI yang datang, beli rapid bisa. Namun kita lihat dulu kemampuan APBD desanya dan lihat juga dana desa yang dikelola. Di samping dana desa juga dana pendapatan asli desa, dan kami sarankan kemarin kami datang ke desa-desa, semua sarankan kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas agar segera digeser ke bawah ke tanggap darurat. Jadi semua buat taman nggak perlu bawah, aneh buat gang nggak perlu. Ya, tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sudah jalan, ya oke, jalan silakan. Karena itu sudah ada kontrak kerja kepada rekanan. Tapi yang belum kita potong, kita pangkas, geser bawa ke tanggap darurat. Dan rata-rata Astungkare semua desa kalau kita akumulasikan bervariasi sesuai dengan ada desa yang dia terima itu kurang lebih ada yang 300, ada yang 500 untuk menjawab tadi kebutuhan sembakonya nanti. Untuk apa? Menjawab
kekurangan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta kabupaten. Sehingga desa sisanya sudah barang tentu kalau mengikuti juga protokol COVID, ini ada pendataan yang dilakukan oleh Satgas. Ini di situ ada juga belangko isian. Jadi, supaya kepala desanya nggak salah juga, maka pendataan ini yang menjadi bertanggung jawab adalah relawan COVID-nya. Jadi Pak Bekal ini dibilang gara-gara dia dulu milih gitu ya, oh dia dikasih bantuan. Enggak. Jadi dari data yang didapat nanti dari relawan, dari Satgas, ini nanti akan diverifikasi oleh Kabid Humas Babinsa. Siapa tahu dia punya motor 4, mobil, ngaku miskin. Nah ini ya, kemudian kita buat klarifikasi, cek nanti sudah dapat program PKH gitu ya. Iya, oke. Baik, kembali ke Pak Gede Sandiasa nih Pak. Saya dengar kan ada 7 jurus Jokowi dalam JPS ini ya, Jaring Pengaman Sosial ini. Ada program Keluarga Harapan, Padat Karya Mandiri, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, Bantuan Langsung Tunai, dan bagaimana realisasinya di Buleleng? Terima kasih Mbak Tias. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden khusus di Buleleng, Bapak program itu sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan ini itu acuannya juga seperti tadi itu dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jumlah penerima program Keluarga Harapan di Buleleng, closing data sampai kemarin itu sebanyak 25.314 KPM, keluarga penerima manfaat. Kebijakan pemerintah kemarin, pemberian bantuan untuk PKH itu dalam 3 bulan dalam 1 tahap. Jadi setiap 3 bulan itu tahapannya. Berarti dalam 1 tahun ada 4 tahap. Namun karena sekarang ada kegiatan penanganan COVID, jadi pemberian bantuan kepada PKH untuk KPM di Buleleng itu setiap bulan. Pada kesempatan baik ini juga kami menyampaikan biar masyarakat nanti tidak bertanya-tanya siapa sih yang berhak untuk program PKH ini. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang pertama dia harus masuk di DTKS. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial. Itu sumbernya dari pemerintah desa kelurahan melalui yang namanya musyawarah desa, musyawarah kelurahan dengan mengisi form banyak itu isiannya, kemudian disampaikan melalui aplikasi yang namanya SIKMD, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Naik Generasi. Dari data itulah semua sumber bantuan sosial pangan itu disalurkan. Yang kedua terkait dengan bantuan program sembako. Ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Yang seperti tadi kami sampaikan, untuk Buleleng itu program sembako sebanyak 38.557. Itu sudah tersalurkan setiap bulan. Kami punya pendamping. Kalau di PKH kami punya pendamping PKH, kalau di program sembako kami punya pendamping yang namanya tenaga kerja sosial kecamatan. Jadi semua punya pendamping yang setiap saat membantu untuk mengevaluasi keberadaan program ini, sehingga baik itu program PKH sembako itu setiap bulan nanti dievaluasi, karena sekarang dari pemerintah pusat sudah memberikan kesempatan kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk bisa menyampaikan warga yang tidak mampu. Dalam setahun sekarang ada 4 kali. Yang kemarin itu hanya 2 kali setiap semester, sekarang setiap 3 bulan. Boleh data terpadu dan sosial ini diperbaiki melalui musyawarah desa dan kelurahan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi, program pemerintah di Buleleng sudah ada PKH, program sembako, dan bahkan seperti tadi kami sampaikan terhadap masyarakat miskin yang terdata di DTKS yang belum ada penanganan oleh pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah daerah dengan sangat serius menangani masalah ini. Terima kasih. Baik, lalu siapa saja yang berhak menerima JPS tersebut, Pak? Khusus untuk APBD Kabupaten Buleleng, lalu dinas sosial itu warga miskin yang terdata di dalam DTKS. Jadi karena pemerintah Provinsi Bali itu harus ada
satu kebijakan antara provinsi dan kabupaten, tentunya kita juga tidak bisa lepas. Seperti yang kami sampaikan tadi, itu yang terdaftar itu yang sudah di SK-kan. Kemudian yang ditangani oleh pusat, sudah pemerintah pusat, kemudian nanti provinsi dan kabupaten. Sehingga seperti yang kami sampaikan tadi, melalui dana APBD nantinya terhadap masyarakat miskin yang ada di DTKS sebanyak 15.652. Jadi sekali lagi masyarakat yang sudah terdaftar, gitu ya. Jadi masyarakat yang terdata yang memang sudah ada by name by address-nya. Sehingga itulah yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah desa seperti tadi disampaikan rekan kami Pak Subur selaku Kepala Dinas BMD, di desa ada dana desa. Jadi dia nanti dana cadangan di luar yang sudah masuk di DTKS yang terdampak, misalnya orang aja kena PHK, yang tidak bisa berjualan, itulah nantinya tugasnya di pemerintah desa. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang Tias masih ingin tanyakan, dan nanti di segmen kedua Mitra 104,6 FM bisa bertanya kepada kedua narasumber kita. Tapi kita break sejenak Sobat Guntur untuk mendengarkan beberapa iklan, dan saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Baik, terima kasih rekan Rangga, dan seperti yang dibilang tadi, sekarang waktunya kalian Sobat Guntur untuk menyampaikan pertanyaannya di 23455, dan sudah ada yang bergabung bersama kita, langsung saja diangkat. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, Pak Kadek Karyana langsung Pak. Ya, selamat pagi Pak Kadek Karyana. Iya, Selamat pagi Pak Kadek. Apa yang tadi disampaikan saya sudah dengarkan dengan baik. Tapi ini yang saya sampaikan belum saja juga, walaupun nanti di kapasitas yang menjelaskan tidak dalam topik itu, semua disampaikan saja ini informasi yang bagi saya penting untuk Buleleng. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng, kalau saya melihat real kan sudah bagus ya. Sosialisasinya ada yang kurang, apa bawah, apa harapannya itu sudah bagus. Cuman saya cuma ngasih tahu gitu. Cobalah sekali-kali siapapun nanti yang ditugaskan gitu ya, jalanlah ke pasarannya, misalnya di pasar-pasar lain gitu. Di sana hampir setengahnya nggak pakai masker gitu. Kalau pembagian masker, misalnya apa, sudah dibagikan, tapi kenyataannya yang saya lihat di lapangan, hampir semuanya setengahnya gitu loh, tidak pakai masker. Malah di beberapa sudut saya lihat ada yang suka sapu, pakai masker, bawa dia masker, tapi bawangnya jangan cuma gitu. Jadi itu gimana kalau penyebarannya dengan zona merah, sudah macam-macam lah, Buleleng sudah dibully gitu ya oleh rumah sakit, kembali ke Bandung, Kapolres Bandung, dikatakan jangan pergi ke Buleleng. Tapi kita tidak mengulangi, yang lihat gitu, apa namanya? Masker itu tolong juga disosialisasikan. Jadi misalnya kalau dia dari instansi terkait dengan vaksin dan lain-lain, dikasih petunjuk harus dipakai ini, nggak boleh tidak pakai ini. Yang penting sekarang bukan anjuran nanti seperti di bulan silahkan gitu. Ini kalau seperti ini terus ada di bawah, ada begini, tapi siapa yang mengawasi gitu? Nah, katakan sekarang ada anjuran dari bekerja di rumah saja. Nah, kalau satpol PP-nya di rumah saja, siapa yang kontrol? Iya. Ini bingung saya gitu. Seperti apa sih sebenarnya gitu. Untuk bapak ibu, bapak-bapak yang narasumbernya, tapi disampaikan kepada yang saya sebutkan. Siapa yang mengawasi mereka? Di pasar itu kalau kondisinya seperti ini terus di jalan-jalan raya juga saya lihat banyak sekali kok orang tidak pakai masker. Maksudnya tadi ada yang satu tanya itu, ada sengaja masker, ada sengaja kalau masker itu ada di bawah itu, bahkan pakai waktu masker. Ini kan bahaya ini. Iya. Satu sisi anjurnya bagus untuk apa namanya mempersempit penyebaran, tapi di satu sisi masyarakat nggak mau tahu gitu. Nah ini tolong juga harus turun, apapun itu harus turun untuk bersosialisasi seperti ini. Kalau ini dibiarkan Pak, dari bidang pun itu untuk penuntasan kasus yang COVID
ada kalau ini berbahaya gitu. Iya. Siapa sekarang harus gitu? Kalau Pak kasih tahu itu. Iya, benar-benar. Kalau kita jangan bekerja dari rumah Pak. Turun gitu juga. Iya. Tapi pakai masker ingat gitu. Iya, benar-benar. Berbahaya saya kecewa gitu loh dalam hati. Oh ya, kalau kan kemana gitu loh ya. Fenomenanya segini gitu. Di mana gitu. Iya. Banyak gitu. Di toko-toko saya lihat di Sarute, di mana di jalan-jalan ya. Iya. Kadang-kadang mereka cuek aja gitu, saya mau masker Pak. Ini sampai kapan akan begini gitu loh. Oke. Mungkin bisa ini Pak, mudah-mudahan aja. Perkiraan saya salah gitu. Mohon maaf kurang lebihnya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kadek Karyana. Dan berikutnya di belakang Pak Kadek Karyana, apakah sudah ada yang masuk? Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita, langsung saja. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mungkin saja beliau streaming ya di www.kunterfm.com bagi mitra 104,6 FM yang mungkin berada di terputus, bisa dicoba lagi ya untuk mitra 104,6 FM yang ingin bergabung di 23455. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Maaf, Berdayana itu. Oke, langsung pertanyaannya. Selamat pagi Pak Narasumber. Selamat pagi, Swastiastu. Jadi apa yang tadi Pak Narasumber katakan, saya cukup hanya mendengar gitu. Di sini saya perlu tanya, kan Pak, untuk mengenai masalah dampak hanya virus corona ini yang mana dimaksudnya dampak Pak? Dan kalau menurut saya Pak, jadi semua kita ini nggak dampak Pak. Nah, beragam begitu kalau dampaknya kepada orang kaya dan sekarang kan tercatat keluar untuk berfoya-foya Pak. Lalu datanya kepada orang miskin dan susah untuk cari makan. Itu kalau menurut saya Pak. Nah ini tolong dijelaskan Pak. Jadi saya sebagai warga masyarakat berterima kasih sekali sama pemerintah yang telah memperhatikan warganya, terutama warga yang tidak mampu. Nah untuk mengenai masalah bantuan itu Pak, artinya kita jelas, jangan sampai nanti salah kata di masyarakat. Dan satu masyarakat yang tidak ada yang mendapat bantuan seperti usaha yang Bapak tadi sebutkan itu. Nah kemudian yang lainnya ini Pak, yang terkena dampak corona itu gimana Pak? Di sisi lain Bapak kan tadi mengatakan juga masyarakat kena sakit jantung. Nah di sini saya perlu juga menanyakan mana lebih parah dan lebih berat penyakit tuli, artinya penyakit kena pendekar mata satu atau kena penyakit hanya rematik Pak. Sebab kalau menurut pengamatan kami saya masih ada oknum-oknum penjaga itu yang kena penyakit tuli dan penyakit pendekar mata satu Pak. Seperti seperti yang dikatakan Pak Karyana tadi itu Pak, bekerja dari rumah. Nah sekarang ini yang saya khawatirkan sebagai warga masyarakat, pendataan itu kan berdata dari rumah Pak. Jangan-jangan ya mohon maaf saja dengan tanda kutip nanti warganya aja yang didata Pak. Sebab di masyarakat hanya secara umum tidak dihafal gitu. Ya kerja dari rumah warganya, nah di sana nanti yang dapat dari bantuan dari pemerintah itu hanya warganya, keluarganya, hanya mitra kerjanya lah gitu. Jadi orang yang kritis itu dianggap retanya nanti tidak dapat perhatian. Satu contoh seperti saya aja Pak, kalau Bapak tidak percaya dengan keadaan saya langsung, tapi kalau saya mengatakan di media keadaan saya terus terang juga namanya manusia kan ada rasa malusnya Pak. Oleh karena itu saya mengharap gitu pada pemerintah, terutama sebagai ujung tombak di desa itu agar betul-betul memperhatikan masyarakatnya Pak. Sekarang masyarakat menderita. Dan di perut ini tidak bisa diajak kompromi Pak. Yang saya khawatirkan Pak, kita sudah kena dampak corona. Nah ini kan sangat-sangat luar biasa Pak. Jangan sampai nanti masyarakat karena perut tidak bisa diajak kompromi menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti itu menambah repot lagi aparat penegak hukum Pak. Jadi Pak, terima kasih Pak. Baik, hanya jawabannya sudah dan jelas, jangan sampai nanti di masyarakat ini salah kaprah dan salah hatinya dan melakukan juga Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Maafi ya yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Maafi masih ada yang bergabung. Baik, langsung saja. Halo, selamat pagi. Ya. Halo, selamat pagi ya. Baik, selamat pagi Gumde, langsung pertanyaannya ya. Ya, selamat pagi Pak. Membalikan telapak tangan tidak semudah merubah mindset masyarakat Pak.
aturan kalau menurut semuanya sudah bagus dari pemerintah ya. Ini kalau tidak didukung oleh masyarakat, jangan melihat 1, 2, 3, tapi yang kebanyakan yang kita punya intelektual, tolong kita juga mengingatkan tidak ada salah, ya. Karena kita sebagai masyarakat ini gotong royong, katanya kerjasama, kita mengingatkan untuk kebaikan kan tidak ada salah. Dan aturan pemerintah semuanya sudah baik, sudah menyasar pada masyarakat. Nah, sekarang kami di sini cuma menggarisbawahi Pak ya, apapun itu, kadang-kadang kan Pak, aturan, teori, dan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini yang kadang-kadang Pak, perlu pengawasan menurut kami Pak, agar apapun aturan itu berjalan di garisnya, supaya masyarakat itu betul-betul program pemerintah ini bisa dinikmati. Cuma itu yang pemerintah sekarang lakukan. Programnya sudah bagus semua untuk menyasar masyarakat, dan merubah mindset tidak mudah. Jadi itu perlulah makanya sosialisasi dan segala sesuatu harus didukung oleh masyarakat. Jangan bisa mengkritisi saja ya. Di sini harus memberi kita, kalau memang punya kritisi yang lebih baik dari pemerintah, berikan solusi yang lebih baik daripada pemerintah. Itu saja harapan kami Pak. Semoga Bapak sukses. Om santai-santai Om. Om santai-santai Om. Baik, terima kasih untuk Bumna yang sudah bergabung bersama kami. Mungkin bisa langsung ditanggapi untuk 3 penelpon tadi Pak. Terima kasih khususnya kepada saudara-saudara saya, Pak Karyana, Pak Mahapi, dan Bung D. Utamanya Pak Bung D, saya mewakili pemerintah Kabupaten Buleleng menyampaikan apresiasi bahwa Bapak sudah mendukung kami. Yang jelas melalui kebijakan Bapak Bupati dalam rangka penanganan COVID sangat serius. Buktinya kami dengan Kepala Dinas PMD hadir di sini, di samping memberikan pemahaman dan informasi, juga akan memberikan aplikasi terhadap program yang kami sampaikan nanti ke masyarakat. Terima kasih Pak Gongde, kemudian Pak Kadek Karyana. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih bahwa Bapak sudah peduli. Walaupun ini bukan tugas kami di Dinas Sosial dan PMD, tapi kami adalah bagian dari pemerintah. Tentunya apa yang Bapak sampaikan itu setidaknya nanti kami sampaikan kepada leading sektor. Sepengetahuan kami bahwa di pasar itu sudah ada PD pasar. Setiap saat itu dilaksanakan pengumuman terkait dengan jam buka, termasuk pemakaian masker. Itu sudah dilakukan oleh PD pasar. Termasuk Satpol PP, mungkin Bapak Karyana bisa ketahui, pada saat jam tutup, ya warung itu dicari kalau melewati jam 4. Itulah upaya-upaya pemerintah yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di pemerintah daerah. Jadi tentunya kalau memang ada kekurangan, tentunya kami akan menyampaikan kepada leading sektor nanti, tentunya sosialisasi seperti apa yang disampaikan Pak Gongde. Mari kita bersama-sama. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat. Untuk Pak Mahapi di Pegayaman. Jadi program pemerintah itu sebenarnya sudah baik sekali, langsung menyentuh kepada masyarakat. Tadi kami sudah garis bawahi. Yang mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat itu yang terdaftar di dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Programnya ada yang namanya program Keluarga Harapan, kemudian ada yang namanya program BPNT, kemudian ada JKN, dan program yang lain. Nah, dampak dari COVID ini tentunya di luar program yang tadi. Itu nantinya dilakukan oleh pemerintah desa, yang diberikan juga dana dari pemerintah pusat berupa dana desa. Jadi nantinya rekan kami dari PMD nanti yang menjelaskan. Yang jelas yang terdampak itu adalah warga yang kemarin dia bekerja di PHK, dia tidak punya sumber, mungkin yang seperti itu. Tapi yang terdaftar di dalam DTKS itu adalah tanggung jawab pemerintah. Itu tanggung jawab kami di Dinas Sosial khusus untuk program sembako ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian bisa ditambahkan rekan kami, Pak Maditur, silakan. Baik, terima kasih Pak Ade Sosial. Kemudian menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kades Sosial. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Kade Aryana, ya nanti kita akan koordinasikan dengan rekan kita yang ada di Satpol PP, memang termasuk juga di desa-desa, karena sepanjang kami memantau pelaksanaan kegiatan
apa yang dilakukan di desa, ya. Ini yang kita hadapi adalah itu tadi, virus bengkung sama virus pemboyem. Ya. Kami sudah membuat sebuah strategi, pola-pola. Kami sampaikan kepada kepala desa, ketua satgas gotong royong, kepala desa Pekeraman, apakah ini bentuknya perarem atau mungkin edaran. Jadi seluruh masyarakat desa yang keluar dari rumahnya harus pakai masker. Ini kan harus dibuat sebuah regulasi. Ya, jadi pengawasannya siapa? Di situ ada hansip, ada pecalang, nah itu kalau tidak pakai masker nggak usah dikasih keluar. Jadi dibuatkan dulu regulasinya sehingga ini akan diikuti oleh desa. Sudah beberapa desa sudah disiplin ya. Intinya kembali lagi apa yang disampaikan tadi oleh Bung D, mari kita, ini tugas kita bersama. Jadi mari kita wujudkan sagilit segulut sebantaga tadi, ikuti anjuran pemerintah. Saya yakin dan optimis ya, secara skala desa adatnya sudah menyampaikan atau tuning kita di Bali kan gitu. Kemudian pemerintah selesai skalanya apa sih lakukan? Ikuti aturannya, dibuat oleh pemerintah desa, oleh kabupaten, kecamatan, ini harus diikuti. Kalau memang disuruh tutup ya tutup, ya gitu. Nggak boleh kumpul ya nggak boleh kumpul, boleh kumpul tapi jaga jarak 2 meter kan gitu. Nah ini sudah barang tentu dibuat sebuah regulasi sehingga ini bisa jadikan pegangan. Nah kemudian menjawab juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maapi dari Udayana, Pegayaman. Nah, ini di Pegayaman kegiatan infrastruktur udah jalan juga. Terima kasih Pak Maapi. Kemudian mengelola PKT juga sudah jalan. Tapi terkait dengan apa yang disampaikan tadi yang terdampak sudah barang tentu ini perlu pendataan yang dilakukan oleh Satgas Covid Desa. Dari pendataan Satgas Covid Desa ini adalah merupakan dokumen sebagai dasar nanti kepala desa membuat surat keputusan. Karena di apapun yang diberikan oleh desa, ini harus berupa surat keputusan. Jadi surat keputusan kepala desa tentang tempat isolasi harus dibuat bahwa tempat itu sebagai tempat isolasi contoh. Orang yang terdampak dasarnya dari mana? Ya hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Covid, sehingga dia tidak salah, tidak lagi main karena dia dulu milih, nah, kan gitu. Tidak akan terjadi karena ini akan diverifikasi. Kemarin setelah acara flash conference dari Pak Kapolri, kemudian dari Panglima TNI, ini akan ngawal selalu terkait dengan pendataan untuk menjawab tadi kekurangan-kekurangan apa tadi program dinas sosial itu yang harus di backup oleh desa. Karena ini adalah merupakan kewenangan desa, jadi harus kita lakukan. Terkait dengan juga orang yang putus kerja, maka bisa masuk dia ke program PKT. Padat karya tunai yang ini dapat diberikan jumlahnya 85.000. Mungkin memanfaatkan lahan tidur, dibersihkan lahan tidurnya, dicangkul itu gaji per hari 85. Setelah dicangkul tanami singkong, tanami jagung, tanami lombok. Karena yang perlu kita pikirkan ke depan ini adalah pasca Covid. Jadi termasuk juga kebijakan yang baru. Kalau dulu kebijakan penggunaan desa ada kegiatan pembangunan sama kegiatan pemberdayaan, tapi sekarang penggunaan dana desa sudah berubah menjadi 3. Pertama adalah untuk penanganan Covid, kedua adalah untuk program PKT, dan ketiga adalah yang disebut dengan BLT. Jadi ada BLT juga, gitu. Jadi kan harus hati-hati pendataannya yang benar, kan? Jangan sampai memang benar-benar terdampak tadi, ya, yang dimaksud oleh dari Pak Api tadi. Jadi mari kita lakukan secara bersama dan harapan kita ingin mengugah masyarakat yang ada di desa yang punya uang berlebihan, yang punya mungkin ya untuk membantu Satgas Covid memberikan biaya operasional, makan minum, dan beberapa desa sudah jalan ini. Termasuk kemarin kami di 9 sampai malam, jadi ibu-ibu itu memasakkan anggota Satgas. Jadi dimasakkan giliran. Nah ini harapan kita bahwa penanganan Covid ini menjadi tugas kita bersama. Ya, secara bergotong royong, apa yang kita minta? Ada singkong, bawa singkong. Ada yang buat teh, bawa ke tempat posko. Jadi nggak selalu kita berpikir, ada dana desa. Terus juga dana desa nanti untuk kembalikan ke masyarakat lagi. Untuk apa? Beasiswa. Ya, kemudian untuk apa lagi?
mungkin penguatan sektor ekonomi melalui badan usaha milik desa. Kan? Kemudian apalagi banyak, mungkin rapat beton, mungkin yang untuk posyandu banyak, sehingga tatkala kalau kita hitung kemampuan dana desa yang diberikan, memang dari 2015 kita pikir memang sudah ada progres yang sangat luar biasa. Oleh karena demikian, mari kita dari desa punya komitmen dulu. Saya adalah orang desa, lahir di desa, hidup di desa, mati di desa. Kondisi saat sekarang begini, ayo Mengabdi. ya, jadi kan lakukan dengan ikhlas. Karena terus terang saya dulu waktu penanganan pengungsi 22.800, kalau bencana alam masih enak kita hitung. Skema kita bisa, ya kita sudah menghitung, oh rumah ini bisa untuk dijadikan tempat penampungan sekian orang. Tapi kalau COVID bagaimana? Kan susah. Nah ini karena nggak dilihat gitu. Jadi kami dulu waktu kepala BPBD udah buat skema-skema. Jadi tempat ini kita tetapkan dengan surat keputusan berbekal bahwa rumah si A dijadikan tempat pengungsi dengan kapasitas 10 orang. Udah, jadi ada pengungsi udah masukin aja gitu. Jadi nggak pusing-pusing gitu. Tapi kalau COVID, nah ini kan perlu tidak boleh berhubungan, nggak boleh salaman, jaga jarak, pakai masker. Jadi artinya apa? Musuh yang kita hadapi sekarang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan maka perlu kebersamaan tadi. Jadi semua, ya jangan ngaku orang desa, gitu, ya. Tapi tidak berbuat untuk desa gitu. Ini harus dilakukan. Mungkin mengajak kepada semua yang punya yang kerja mungkin, dan termasuk banyak kayak di Tajun dan sebagainya ada bantuan kurang lebih 2 ton beras. Ya ini kita ingin mengajak, ya. Ini ajak. Kemudian ada pekerja PMI. Orang tuanya mungkin dulu di rumahnya pakai sofa dan sebagainya, sekarang tempat isolasi kok begini. Ya beda. Hanya 14 hari kerja. Mohon pengertiannya. Tujuannya untuk menyelamatkan keluarganya. Karena ini juga sudah ketentuan yang diatur oleh pusat itu. Tinggal kami sifatnya penegasan saja melalui edaran Pak Bupati meyakinkan. Dan kami terus terang saja setelah kami ke desa-desa, begitu banyak PMI kita yang dari Buleleng. Berarti ini desa sudah agak tinggal bagaimana virus membengkung sama buaya tadi ini. Jadi virus COVID iya, tapi membengkung ini kayak tadi di pasar nggak harus pakai masker, nggak pakai masker. Di desa-desa juga banyak. Nah kami sudah sampaikan dengan Pak Bekal, ayo buat imbauan, teguran-teguran pada masyarakat, karena tugas Satgas COVID itu juga salah satunya itu, ya mungkin sosialisasi keliling, memantau, mengawasi, menegur masyarakat, ini salah satu tugas Satgas COVID desa. Oleh karena demikian, dan Satgas COVID desa ini juga harus benar-benar keikhlasannya ada. Jangan gara-gara ya kita nggak menentu ini ya. Jadi ini juga pemerintah desa karena sudah sarankan kemarin, tolong juga untuk kegiatan-kegiatan penunjang Satgas COVID ini juga harus ada sarana-prasarana. Contoh ada pajeng, payung, tak kala hujan, ada senter kala malam, mungkin pemeriksa panas, dan beberapa desa kemarin sudah ada beli mesin pemeriksa panas. Nggak lagi kadang orangnya disemprot. Saya sarankan jangan orangnya disemprot, jadi ada cuci tangan dan sebagainya, pakai masker kan, kemudian pakai periksa panasnya dia dan seterusnya lah. Jadi mari kita ikuti protokol relawan desa lawan COVID. Jadi protapnya sudah ada, sudah jelas, termasuk mekanisme pendataan juga. Kita khawatir ini yang ngomong terdampak itu semua terdampak, termasuk saya semua terdampak. Tapi mari lakukan kewenangan desa itu. Apa yang harus dilakukan nanti akan diverifikasi oleh Babinsa Dimas, Babinsa. Terus terang kami juga nanti akan mengevaluasi. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Pak Hadi Subur dan juga Pak Gede Sandiasa yang sudah menanggapi. Ada yang ingin memberikan closing statement mungkin sebelum ditutup? Terima kasih. Mungkin ini closing statement kami mewakili rekan kami dalam rangka pemutusan COVID ini. Baik itu social distancing, physical distancing, pakai masker, jaga jarak, work from home. Inti dari semua itu adalah disiplin. Mari kita disiplin dari diri kita sendiri, keluarga, sahabat, masyarakat. Kalau kita sudah disiplin apa yang menjadi anjuran pemerintah, saya yakin COVID-19 akan berlalu di Kabupaten Buleleng. Itu saja. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Silakan Mbak ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Gede Sandiasa yang tadi sudah memberikan closing statement dan juga
juga Pak Made Subur yang sudah hadir di studio Gempol 38 pagi ini Sobat Guntur. Dan untuk Mitra 104,6 FM yang kelewatan mungkin obrolan pagi kita edisi hari ini, jangan lupa kalau obrolan pagi juga akan ditayangkan di YouTube-nya Radio Guntur. Jadi langsung cus aja ke sana kalau ingin mendengarkan kembali ya. Baik, untuk itu ke waktu saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.